warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Waqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah, yang punten tidak saya sebutkan satu persatu namanya, juga yang kami hormati Ibu Tias selaku pembimbing daripada Majelis Taklim Al-Hidayah. Terima kasih kami kepada Ibu Lina yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara hadirnya saya di sini, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, yang insya Allah kesemuanya dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat panjang umur, amin, nikmat kuat gagah, nikmat iman Islam, sehingga malam ini kegiatan Majelis Taklim Al-Hidayah yang pada Ramadan kemarin diadakan tawakufan libur sementara. Semoga ibadah yang kita lakukan di Ramadan kemarin, tarawihnya, puasanya, sholatnya, sholat sunnahnya, sodakohnya, baca Quran dan ibadah lainnya, semoga Allah terima sebagai amal soleh. Demikian pun kita alhamdulillah sudah merayakan hari kemenangan, hari raya Lebaran Idul Fitri. Lebaran udah, silaturahmi udah, jalan-jalan udah semua. Alhamdulillah malam ini masih diberi sehat badan, panjang umur, dengan wasilahnya Majelis Taklim Al-Hidayah dibuka kembali, maka malam ini kita duduk berkumpul bersama-sama. Yang kalau kemarin belum sempat bersilaturahim, belum sempat berlebaran, alhamdulillah dengan perantara Majelis Taklim Al-Hidayah dibuka kembali, maka malam ini saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbala ya karim. Semoga Allah sampaikan umur kita pada Ramadan tahun berikutnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada malam ini masih diberi sehat badan dan panjang umur. Tidak sedikit banyak teman, tetangga, saudara, keluarga yang gak bisa ketemu lagi. Ada yang Ramadan Allah ambil umurnya, ada yang tinggal lebaran seminggu, bahkan ada yang hari lebaran, ada yang udah lebaran. Kita bersyukur alhamdulillah malam ini di kegiatan Majelis Taklim Al-Hidayah dibuka kembali, Allah masih berikan kesempatan hidup, kesempatan bernafas, kesempatan sehat. Umur yang kita pakai malam ini adalah umur yang tinggal sisa. Ya, kalau makanan sisa gampang ngitungnya Bu. Bolu sisa berapa? 5. Di mana-mana sisa mah sedikit. Kalau makanan sisa gampang ngitungnya, tapi kalau umur sisa nggak tahu. Perasaan masih muda, perasaan masih sehat, perasaan masih cantik, perasaan masih kuat dan gagah, cuman perasaan. Justru belakangan ini yang tua pada panjang umurnya, yang muda pada pendek umurnya. Yang namanya mati syaratnya nggak harus tua, nggak harus sakit.
Makanya kita bersyukur di malam ini pembukaan kegiatan taklim Al-Hidayah, Allah masih kasih sehat panjang umur. Semoga umur kita umur yang manfaat, sehatnya sehat yang manfaat. Kenapa? Umur manfaat, sehat manfaat malam ini digunakan hadir ke taklim. Jadikan keberadaan Majlis Taklim Al-Hidayah buat masyarakat perumahan Geraha Cikarang ini, yang mana jadikan sebagai sebagai wadah, sebagai tempat untuk kita bersilaturahmi. Kenapa Ibu? Karena kalau silaturahim kita keliling terus tiap seminggu sekali, nggak mungkin. Saya cerita Ibu, adik saya datang ke rumah saya, namun tuh lagi lebaran, padahal rumahnya dekat. Lah lebarannya udah sampai sekarang nggak pernah ke rumah saya, nggak salaman kali ya, ketemu nggak ada istilah salaman. Tapi begitu dia kemarin pembukaan ngaji di belakang Alfamaret itu lebaran, salaman lagi sama saya kemarin hari Senin Bu. Kenapa? Karena kalau yang namanya nggak ada judulnya, kita bersalaman, misalkan Ibu di sini muter aja tiap pagi. Assalamualaikum, kata Bu Tias, ada apa Bun Dol? Oh mau minta maaf. Emang mau kemana? Nggak kemana-mana. Pamit saya, kepikiran. Kenapa ya? Iya Pak ya Ibu? Iya. Karena nggak ada judulnya. Makanya kemarin judulnya Lebaran, adik saya pada datang ke rumah saya meminta maaf, bersalaman. Salaman lagi kemarin pembukaan ngaji hari Senin. Kenapa? Maka itulah Ibu, ini Majlis Taklim kita bertetangga. Kalau nggak di pengajian nggak ada ketemu salaman, tapi di Majlis Taklim datang bareng, pulang salaman. Ayo Bu ya, tetangga sama tetangga salaman. Yang kalau barangkali adik kakak di sini ada yang tinggal, adik kakak ketemu, murid dengan guru, teman dengan teman. Kalau ada mantu sama mertua mungkin ya Bu ya, kalau pengajian di kampung mantu mertua duduk bersama. Makanya keberadaan Majlis Taklim Al-Hidayah buat masyarakat Geraha Cikarang jadikan sebagai wadah untuk kita duduk berkumpul silaturahmi. Kenapa? Karena nilai pahala silaturahim sangat besar. Makanya boleh jadi kalau kemarin kenapa orang waktu mau lebaran sebegitunya bela-belain untuk pulang kampung agar bisa duduk berkumpul dengan keluarga. Tahun 2015 macam parah orang pulang kampung. Terjadi lagi kemarin kan 2024. Ada yang pulang kampung kejebak macet belasan jam. Ada yang menyeberang ke Sumatera jam 1 siang, sudah di penyeberangan dapat kapal jam 1 malam. Tapi nggak ada istilah kapok. Naik mobil bis yang ongkos 300 jadi 700 dibeli. Apalagi tiket kereta bukanya tengah malam jam 12 malam, tiket kereta baru dibuka. Ramai dah ibu-ibu, bapak-bapak pesen tiket kereta. Buka loketnya itu tiket kereta karena online jam 12 malam. Tidak ada kata yang namanya kapok ini bahasa Betawi. Kenapa? Karena nilai pahala silaturahim. Apa sih keutamaan silaturahim? Sesuai dengan hadis yang Nabi katakan, kata Nabi, man barang siapa orang ahabba ayyub satolahu fir rizqihi, barang siapa orang laki-laki atau perempuan ingin dilancarkan rezekinya, digampangkan usahanya, amin. Rezeki gampang, usaha lancar, itu yang kita cari Bu. Kenapa? Kalau rezeki gampang, usaha lancar, mau pergi haji enak, duitnya ada, usahanya lancar. Pengen umroh tiap bulan gampang, mau sodako, Ibu yang mau jariah, mau bantu orang kesulitan ada. Makanya kata Nabi, man barang siapa orang ahabba ayyub satolahu fi rizqihi, ingin digampangkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kemudian wayun sa'alahu fi asarihi, kemudian ingin dipanjangkan umurnya, disehatkan badan. Nah ini Ibu, hidup udah enak banget. Rezeki gampang, usaha lancar, umur panjang, badan sehat. Nah ini umur panjang sakit meluk, nggak mau Bu. Ngapain Ibu ya? Usaha lancar, rezeki gampang, panjang umur, badan sehat. Kata Nabi, apa rahasianya? Rahasianya fal yasil rohimahu, kata Nabi. Rahasianya banyak kau bersilaturahmi. Nah inilah Majlis Taklim Al-Hidayah menjadi wadah tempat untuk kita bersilaturahim. Apa bersilaturahim? Ini duduk bersama. Bersilaturahim di Majlis Taklim ya Bu ya. Apa? Di pertama kita dibuka dengan Fatihah. Iya Pak ya Ibu?
Makanya kenapa disebut Fatihah? Fatihah kita buka. Mari ibu-ibu kita buka acara ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Fatihah kita buka. Surah Fatihah yang 7 ayat ibu baca secara tidak langsung, kita sudah mendapatkan nilai pahala, yaitu Quran yang 30 juz. Makanya kalau kita punya acara, mau gunting rambut, mau selamatan hamil, selamatan rumah, awali selalu dengan membaca dulu Fatihah. Dilanjut dengan pembacaan Yasin barangkali. Yasin yang kita baca sebalik kata Nabi sama dengan hatam Quran 10 kali. Kemarin Ramadan ada yang hatam 10 kali. Kemarin Ramadan ada yang hatam 10 kali, ada yang bilang enggak hatam, baru setengahnya. Ya, 2 ada yang hatam sekali. Nah, ibu malam ini alhamdulillah ibu baca Yasin 1 kali, maka nilai pahala sama dengan hatam 10 kali. Kenapa? Karena Yasin disebut qalbul Quran. Kemarin libur ngaji sempat ibu jam segini baca Yasin. Enggak. Iya Pak ya Ibu. Ya. Alhamdulillah malam ini kita duduk di sini sudah menyelesaikan ya Bu ya, baca Fatihah, baca Yasin atau yang lainnya, baca Kafi atau Waqiah atau lainnya. Dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, tahmid dan tasbih. Ibu yang duduk ibu di sini di majelis tahlil. Itu ibu bapak kita yang sudah wafat kebagian nilai pahala dari kita. Berarti kalau malam ini ibu hadir di sini di Majelis Talim Al Hidayah, maka orang tua kita, ibu bapak, nenek, kakek kita dapatkan transferan pahala. Apa? Transferan pahala dari ngaji. Yang duduknya ibu, orang tua kita kebagian nilai pahala. Makanya kata malaikat munkar nakir, kenapa hei kau tertawa aja nanya ahli kubur, kenapa kamu senyum-senyum? Kata orang tua kita yang sudah wafat dalam kubur, karena aku dapat kiriman. Ibu jangankan orang meninggal, kita aja kalau dapat kiriman paket senang nggak? Bu ada paket dari siapa? Dari anak, senang. Maka mereka yang sudah wafat, lantarannya perantaranya ibu hadir di sini secara tidak langsung, ibu yang sudah orang tuanya wafat, maka pada malam ini dapatkan kiriman doa dari ahli keluarganya. Kemudian ibu tadi baca sholawat. Nabi apa? Malaikat Jibril menyampaikan sholawat kita kepada Nabi. Kata ibu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Jibril, ya Rasul, ada yang baca sholawat kepadamu. Nabi nanya, siapa yang baca sholawat kepadaku? Kata Malaikat Jibril, yang baca sholawat kepadamu namanya Ibu Fulanah. Nah, Ibu Fulanah, Nabi nanya, emaknya siapa namanya? Bapaknya siapa namanya? Kata Malaikat Jibril, Ibu Fulanah bersolat kepadamu, anak Ibu Anu, anak Bapak Anu. Apa kata Nabi? Jadikan sholawat anaknya, ibu bapak yang sudah wafat dapatkan syafaatnya. Inilah yang namanya meninggalkan anak soleh solihah. Kenapa Ibu? Karena orang yang sudah meninggal dunia keinginannya cuma 2. Beda dengan saya yang masih hidup. Saya mah masih hidup, Ibu keinginannya banyak. Termasuk barangkali Ibu. Kenapa? Kalau orang hidup kan keinginannya pengen badan sehat. Orang masih hidup ingin panjang umur, ingin punya rumah bagus, punya mobil mewah, sawah luas, kontrakan banyak, apalagi Bu? Usaha lancar, asok, ayo apalagi? Suami sayang, anak nurut, mertua baik, apalagi Bu? Namanya orang hidup. Orang hidup banyak keinginannya. Beda dengan yang sudah meninggal dunia. Mereka yang sudah meninggal dunia keinginannya cuma 2. 1, ingin kiriman doa dari ahli keluarganya. 2, ingin segera kiamat. Makanya keberadaan Majelis Taklim Al Hidayah jadikan sebagai wadah kita bersilaturahim secara tidak langsung. Ibu bapak kita, andai ibu yang hadir sudah tidak punya orang tua atau nenek kakek kita yang sudah wafat, kebagian kiriman doa pada, apalagi ini malamnya malam Jumat, malam ya Bu ya, yang dimuliakan oleh Allah, yang Nabi menyebutnya sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kemudian yang kedua apa? Jadikan keberadaan Majelis Taklim Al Hidayah buat masyarakat sini sebagai sarana kita untuk yang namanya apa Bu? Mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu kan wajib dicari. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ingin sukses dua-duanya harus tahu ilmunya. Kan Nabi bilang,
Man aroda dunya falaihi bil ilmi wa man arodal akhirata falaihi bil ilmi wa man arodahuma falaihi bil ilmi. Barang siapa orang kepengen sukses urusan dunianya, tahu ilmunya. Maksudnya apa? Ibu pengen jadi pengusaha harus tahu ilmu, minimal harus tahu ngitung biar nggak dibohongin orang. Ibu mau buka usaha warung nasi, restoran, yang punyanya harus pintar masak. Dunia tuh pakai ilmu ya ibu, ya. Mau jadi guru harus tahu ilmunya, makanya belajar kuliah apapun ibu, itu ilmu dunia. Jangankan yang namanya ya bu ya, artinya apa, masak aja pakai ilmu. Ibu masak tiap hari itu pakai ilmu loh bu. Orang yang masak gak pakai ilmu, semua bumbu di dapur dia pakai semua. Iya pak ya ibu. Yang namanya bumbu kan banyak jenisnya. Ada yang bisa dipakai buat urap, nggak bisa dipakai buat sayur asam. Kencur jangan dipakai buat sayur asam, jangan. Sayur asam mah pakainya langkoas, laos. Ulah pakai cikur. Kencur mah buat urap sama seblak. Iya pak ya ibu. Dan sayur asam pakai kencur. Jadi apa rasanya, kata ibu saya almarhumah bilang, bahasa Sunda bilangnya pangunyang anjing, saya lagi ibu. Kagak jelas. Ya, nyayur sop pakainya ladah bawang putih. Sayur asam mah jangan dikasih lada. Lah terserah aja. Iya emang kayak nggak dosa masak sayur asam pakai lada. Lah cuman nanti diomongin orang nggak bisa masak. Masa sayur asam pakai lada? Saya ibu cerita sedikit. Ibu ceritanya ada, saya punya tetangga jualan nasi uduk. Yang namanya sambal nasi uduk sama sambal nasi kuning kan beda. Emang kayak nggak dosa kalaupun salah pasangan. Nasi uduk pasangannya sambal kacang. Kalau nasi kuning pasangannya sambal goreng. Nah kalau makannya sama jengkol sambal, pasangannya sambal terasi. Jengkol, sayur asam, ikan asin itu sambalnya terasi, pakai tomat. Nah kalau nasi uduk sambalnya kacang. Nah kalau nasi kuning sambalnya sambal goreng. Ceritanya dia jualan uduk pakai sambalnya sambal terasi. Lah saya langsung komplain. Katain rewel ya rewel. Lah itu nasi uduk sambalnya apa? Terasi Bu Haji. Kata saya, namanya nasi uduk mah pasangannya sambal kacang di mana-mana ge. Saya mah pakai sambal terasi enak. Wah, ini mah orang kagak tahu masak. Lah sambal terasi mah pasangannya makannya nasi putih sama jengkol, ikan asin, sayur asem. Iya, emang ge enggak dosa. Tapi kan sesuai, berarti dia masak enggak pakai ilmu. Bikin bolu pakai telur, bikin bugis jangan pakai telur, jangan. Bikin bugis pakai endog memberen hanyir ya bu ya. Nah kalau bolu di mana-mana bolu pakai telur. Kata siapa? Kata yang punya ilmu. Iya pak ya ibu. Masak yang namanya bumbu semuanya ada di dapur, kunyit, jahe, lengkuas. Ada yang bisa dipakai buat sayur asam, ada yang enggak. Contohnya aja ibu, kalau kencur dipakainya buat bikin urap, kencur bikin buat seblak, sayur sop pakai kencur. Viral bu, dibilang nggak bisa masak. Iya pak. Ya, beda sendiri. Berarti tuh masak nggak pakai ilmu. Demikian pun ibadah, sholat pakai ilmu. Sholat yang diterima pakai ilmu. Kenapa? Kata dalam Mahfuzon, al amal bila ilmin la yuqbalu. Amal ibadah apapun namanya harus pakai ilmu. Berhaji pengen makbul dan mabrur harus tahu ilmu bikin haji. Apa namanya? Ilmu manasik haji. Ibu mau umroh, ibu mau haji, ada ilmunya. Kalau pergi umroh, rukun umroh cuma 4. Kalau rukun haji ada 5. Oh kalau tawaf itu mulainya dari rukun Hajar Aswad sampai lagi Hajar Aswad, berarti 1 putaran. Demikian pun sa'i. Ibu ya, sa'i itu dari apa bu ya? Dari apa itu namanya? Jabal apa ya, dari Bukit Sofa ya ke Bukit Marwah ya, itu 1 balikan, kudu 7 balikan. Pakai ilmu. Ingin haji makbul dan mabrur harus tahu ilmunya, namanya ilmu manasik haji. Ingin sholat kita diterima oleh Allah, maka tata cara sholat ada dalam ilmunya, namanya fikih. Ibu ya, ingin kita ditetapkan iman Islam kita dalam menghadapi hidup yang penuh ujian, pelajari namanya ilmu tauhid, bicara akidah. Makan minum pakai aturan, pelajari namanya ilmu akhlak. Karena Islam agama yang sempurna.
Makan minum aja ada aturannya. Mau tidur bareng sama suami ada aturannya. Mau ke kamar mandi alias ke toilet ada aturnya Islam. Ada adabnya, ada doanya. Ya Pak ya Ibu? Makanya itu bisa dipelajari. Kalau yang namanya makan minum dipelajari namanya ilmu akhlak. Kata Nabi apa? Kalau makan jangan berdiri. Kalau makan tangannya tangan kanan. Sebelum makan cuci tangan. Ajaran Islam. Kalau mau ke kamar mandi, biar kamar mandi kita, rumah kita punya sendiri. Biasakan mau masuk kamar mandi baca doa. Kata Nabi kaki kiri duluan. Iya Pak ya Ibu? Ya. Kenapa? Kok Nabi ngajarin gitu? Bahkan sampai keluar rumah aja ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil. Kenapa keluar rumah ada doanya? Kenapa naik kendaraan ada doanya? Begitu kita melewati tempat yang kita belum pernah datangin, kenapa ada doanya berlindung kepada Allah? Karena di luar kita manusia, ada makhluk selain manusia, itu Islam. Bahkan mau tidur aja kata Nabi kalau tidur bersihin tempat tidur. Ya kata Sunda mah dikeprakin, bersihin, kayak sapu apa kayak gue yang penting bersihin. Kenapa? Ini ajaran Islam, namanya apa? Ilmu akhlak. Ya. Ibu dalam kitab fikih apakah boleh perempuan berhias? Boleh. Wanita berhias dandan ngagelis cek Sunda boleh. Tapi jangan apa? Jangan israf. Hukum perempuan berhias boleh tapi jangan berlebihan. Maksudnya apa? Kan Allah bilang dalam Quran ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kulu washrabu wala tusrifun. Hai anak cucu Adam, bila kau mendatangi rumahku, mau hadir mau ke masjid, pakai yang bersih dan rapi. Tapi jangan berlebihan. Perempuan di dalam fikih boleh hukumnya mubah kata fikih. Apa? Berhias tapi jangan berlebihan. Maksudnya apa? Itu eyeshadow ada 17 warna, jangan dipakai semua. Ntar keluar dia apa Bu ya disorakin anak dikatain badut. Lah 17 warna eyeshadow dipakai hanya nyelonong udah ketarang. Keluar dari rumah insya Allah anak-anak keluar semua ada badut. Dia mau marah. Ya karena berlebihan, paket 3 warna cantik, coklat tua, coklat muda dikit aja. Blush on apa blush on Ibu? Blow on apa? Pakai blush on apa blush on, udah terserah deh Bu ya. Pakai merahnya cuman jangan sampai mani genek cek Sunda, nanti dikira kejedot tiang. Sampai merah apa genek cek Sunda Ibu ya, apa kata bahasa Betawi ini? Ya, apa yang memar? Itu orang kejedot di mana? Kejedot tiang. Iya Ibu. Jadi semuanya itu jangan berlebihan, makan minum jangan berlebihan, makan kelewat-lewat makruh. Minum kelewat kembung. Siapa Ibu? Makan kelewat kemelakeran kan kata bahasa. Duduk salah bajunya udah diturunin. Udah disiram sama air, salah sendiri. Jadi Allah enggak suka. Ini diusap tuh kata Bu. Minum kebanyakan kembung. Ya Pak ya Ibu. Demikian pun kita bergaul. Jangan berlebihan saking akrabnya Ibu, saking bestinya besti. Ke kondangan berdua, ke pasar berdua, kemana berdua. Biasa aja sederhana, jangan berlebihan kita. Jauh banget enggak, terlalu cinta enggak, sederhana sedang saja. Kenapa kita, kalaupun kita sampai akrab banget ya Bu ya, Islam mengajarkan sederhana aja karena satu saat kalau ada masalah jadi tidak terlalu sakit. Kita benci orang juga jangan berlebihan. Benci banget sama si anu saya benci banget. Dulu nenek saya sama nenek dia kagak akur. Enggak taunya buyut kita apa Bu ya pacaran jadi besanan. Jadi mantu kita, padahal kita gedek banget sama dia. Makanya biasa aja Ibu ya. Kita jangan berlebihan, maka disinilah jadi ada ilmu akhlak dipelajari dalam Islam. Ya, jangan kita istilahnya apa Ibu ya, makan minum berlebihan. Bahkan Nabi ngajarin kalau makan jangan terlalu banyak. Ya, apa Ibu ya, tidur jangan terlalu malam. Biar kita bangunnya enggak kesiangan. Itu Islam Ibu. Tauhid kita pelajari, namanya manusia. Kadang-kadang apa Bu ya, oleng sama eling, banyak kan oleng ujung elingna. Oleng eling. Oleng lagi, eling lagi. Ya. Orang-orang kemarin apa ramenya banget Ibu, saya melihat status bulan Ramadan si Eon dibuka. Itu kalau nggak kuat iman tuh oleng. Ya Allah ini Eon, saya mah belum silaturahim ke Eon belum.
Rame. Udah masuk Eon Oleng. Ingat lagi Eling lagi. Enggak jadi lah. Ya, saya mau belum. Saya melihat update status Ramadan menjelang Lebaran, kata saya ini rame amat di status Lebaran. Oh, ada Eon dibuka. Alhamdulillah sampai sekarang belum Lebaran ke sono belum. Udah kata Mama Putias jangan rame. Masuk mall Ibu ya, Oleng. Lihat ono bagus kan ini. Ibu ya nafsu. Eling lagi. Oleng lagi. Namanya manusia kan gitu, oleng, Eli. Ya, makanya iman itu naik turun. Pasang surut, makanya dengan ilmu tauhid akidah kita pelihara. Ibu ya, karena bagaimanapun kita harus kuat iman. Sholat ingin diterima harus tahu ilmunya. Maka kembali kepada tadi saya sampaikan, jadikan keberadaan Majlis Ta'lim Al-Hidayah satu sebagai wadah kita silaturahim. Kedua, tempat kita untuk mencari ilmu. Yang jauh kita enggak, yang dekat. Tapi jangan begini Bu, ada orang yang jauh ngaji nyampe, yang dekat dilewatin katanya enggak level. Bukan orang sini, enggak ada orang sini mah Ibu. Jauh sono. Orang ngaji yang di RT enggak pernah datang, yang jauh dia datang. Nah besok kalau kita mau punya kerjaan Yunatin atau ngawinin, yang riuh siapa coba? Tetangga jauh apa yang dekat? Tetangga dekat. Misalkan ya Bu ya, misalkan kita punya besannya orang Cikarang kayak kalau besan datangnya 200-300 orang, nggak kebagian ya Bu ya di tenda kita. Lah tetangga rumahnya keinjak-injak kita. Iya Pak ya Ibu. Makanya yang namanya manusia nggak bisa hidup sendiri. Ya, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Biarpun apa-apa banyak nggak akan bisa hidup sendiri. Ibu duduk di sini udah sendirian malam-malam. Ini nggak ada semua. Duduk kan yang gelar tikar. Tentang teh. Padahal itu siapa? Butian setelah itu lagi ngapain? Gelar tikar. Iya Pak ya Ibu. Tapi kalau duduk begini terasa indah. Hidup ini akan terasa indah dengan hadirnya orang lain. Kenapa Ibu? Sendiri dengan rame-rame beda. Makanya kata Nabi al-jama'atu rahmatun, berjamaah menjadi rahmat ini. Makan sendiri sama makan bareng-bareng beda apa sama? Kalau makan sendiri lungak-linguk, kurang nikmat. Coba makan bareng-bareng. Ibu mantap banget paham cuman sama ikan asin. Ngomong sendiri sama ngomong depan orang banyak sama apa beda? Kalau ngomong sendiri ngarana gelo. Ngomong sendiri, tapi ngomong depan orang banyak, lagi ngaji. Coba saya Ibu, ya, misalkan ini ngajinya kan malam Jumat, saya datang malam Sabtu bawa tikar sendiri, ngomong aja pada keluar. Ya, bunur kapan gilanya, gitu Ibu. Ya, ketawa sendiri sama ketawa bareng-bareng beda. Ketawa sendiri error. Hahaha. Suami kerja, anak sekolah, ibu ketawa sendirian. Ada tetangga lewat ngapa? Ya kapan majunya itu? Ya banyak Ibu. Nah itu Ibu, makanya hidup terasa indah karena hadirnya orang lain disebut tetangga. Kita harus bersosialisasi, bergaul, bermasyarakat, tapi jangan kebanyakan nenangga. Bertetangga harus, kebanyakan nenangga jangan. Karena apa? Karena kalau kebanyakan nenangga pun tetangganya punya kulkas 5 pintu, kita belum punya. Oke ngadat balik teh Ibu. Ya tetangga kita kulkasnya 5 pintu, lah kita kulkas masih 1 pintu ya. Pesen tadi sendiri. Bertetangga harus, kebanyakan nenangga enggak baik. Kita manusia bermasyarakat, bersosialisasi. Kalau kita enggak bermasyarakat, besok Ibu nyunatin anak enggak ada yang datang, jangan salahin. Lah salah sendiri, sama orang ketemu enggak pernah nanya. Bermasyarakat enggak, iya Pak ya Ibu. Kalau orang mau bagaimana kita apalagi nih, makanya Majlis Ta'lim tempat salah satunya sarana kita untuk bergaul, bermasyarakat atau bersilaturahmi. Kemudian apa Ibu? Yang kedua, jadikan sebagai wadah, namanya tadi apa? Hadir apa cari ilmu. Yang jauh kita nggak nyampe, yang dekat dulu ya. Baru yang jauh, karena kalau yang jauh mah Ibu repot kendaraannya, repot waktunya, repot ongkosnya. Di sini alhamdulillah cuman modal jalan kaki, sing penting sehat. Kemudian yang ketiga, jadikan keberadaan Majlis Ta'lim ini ada sebagai untuk memanfaatkan sisa umur. Kenapa Ibu? Karena umur ada waktunya, hidup ada waktunya, sehat ada waktunya. Kan apa Allah sudah mengingatkan dalam Quran surah Al-Asr?
Katalah wal asri, demi waktu, innal insana lafi husrin, sungguhnya semua manusia hidupnya dalam keadaan rugi semua tanpa terkecuali. Semua manusia laki perempuan hidupnya rugi, tapi Allah bilang ada yang enggak rugi. Maka di situ ada kalimat illa. Ada yang enggak rugi hidupnya siapa? Alladzina amanu, yang enggak rugi hidupnya adalah orang yang punya iman. Wa milus solihat, yang banyak amal solehnya. Wa tawasau bil haqi, mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawasau bisob, mengingatkan dalam kesabaran. Itulah orang beruntung, selebihnya rugi. Makanya majelis taklim tempat kita saling mengingatkan. Ada teman ya Bu ya lagi punya masalah, saling menasehati ya Bu ya, atau ada teman yang lagi kurang sehat, kita saling mengunjungi, saling mendoakan. Inilah fungsi daripada keberadaan Majelis Taklim Al Hidayah. Makanya kita bersyukur malam ini masih diberi panjang umur, sehat badan. Malam ini keberadaan kegiatan Majelis Taklim Al Hidayah sudah dibuka kembali. Maka manfaatkan oleh masyarakat, khususnya Jamaah Al Hidayah. Karena untuk mensyiarkan Majelis Taklim Al Hidayah bukan tanggung jawab orang Jakarta, bukan tanggung jawab orang Bandung, tanggung jawabnya orang sini. Iya Pak ya, ilok orang Jakarta ibu yang nggak mungkin tak. Banyak orang Bandung yang nggak mungkin, ya kita di sini yang mempunyai tanggung jawab demi syiarnya Majelis Taklim Al Hidayah dan demi syiarnya apa Bu ya, agama Islam, terutama kegiatan Majelis Taklim. Nah inilah ibu sekalian, ini saja yang saya sampaikan, tidak banyak. Semoga Allah panjangkan umur kita, disehatkan badan kita. Yang kalau maaf Bu ya, saat ini banyak mereka yang pada sakit ya Bu ya, karena lagi wabah Bu. Wabah penyakit apa, DBD, ada tipes, ada yang namanya flu Singapura, termasuk saya kayak kena flu Singapura ini. Saya nggak pernah ke Singapura kebagian, tapi saya kayak robot, nggak bisa jalan, kakinya kaku. Kata saya ini penyakit apa, tiba-tiba kata dokter katanya kena nyamuk si cikungunya. Singapura, jawaban saya nggak pernah ke Singapura. Ya apa kira, yang penting mah judulnya sehat kembali. Baik kembali, ya Allah angkatkan semua wabah penyakit ini, dan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah, dijauhkan mara bahaya bala musibah penyakit. Yang punya urusan Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Yang lagi pada usaha, suami kita mencari rezeki dilancarkan, digampangkan rezeki usahanya, berkah selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih atas pakainya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.